Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 224111032 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramal kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain lebih baik. Tujuan perencanaan yang pertama yaitu memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, dan yang kedua yaitu menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, dan yang keempat yaitu melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lainnya. Dan ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama yaitu analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, dan yang kedua yaitu peramalan kebutuhan SDM, dan yang ketiga yaitu penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, dan yang keempat yaitu analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan, dan yang kelima yaitu penentuan dan implementasi program. Ada proses perencanaan sumber daya manusia. Persediaan yang pertama yaitu persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan SDM yaitu mendata ketersediaan SDM yang sudah ada pada perusahaan, mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, dan kinerja hingga potensi-potensi mereka. Dan yang kedua yaitu menghitung kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Dan yang ketiga yaitu strategi dan implementasi pencarian SDM. Strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan monitoring. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring. Anda bisa melakukan evaluasi ini secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Proses akhir ini memberikan gambaran jelas bagaimana SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Dan ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Dan yang kedua yaitu perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR melakukan fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Dan yang ketiga yaitu teknologi. Penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga dapat merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Dan ada pentingnya perencanaan SDM.
pentingnya perencanaan SDM yang pertama yaitu kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap digunakan sebagai alat untuk memastikan ketersediaan SDM di masa yang akan datang agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Dan yang kedua yaitu mengatasi perubahan jangka pendek ataupun jangka panjang, membantu dalam menilai sumber daya manusia melalui inventaris SDM. Selain itu juga dapat untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu perekrutan personal yang berkompeten. Untuk memilih personal yang sesuai dengan mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan, hal ini juga dapat menentukan kebutuhan sumber daya manusia serta menilai tingkat inventaris dari sumber daya manusia yang tersedia. Dan yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia untuk membantu dalam mengidentifikasikan persyaratan dari berbagai pekerjaan. Kemudian kedepannya diharapkan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Dan yang kelima yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat, mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan ini juga dapat membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil. Dan yang keenam yaitu yang kelima yaitu pengurangan ketidakpastian. Pengurangan dampak ketidakpastian ini disebabkan oleh perubahan proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.